juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 2 Universitas Al-Azhar Bandar dengan nomor peserta 2023623990. Hari ini Selasa 5 Desember 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita belajar, anak-anakku sekalian, biasanya kita membaca doa. Ya, untuk anak-anakku sekalian, sebelum kita membaca doa, bagaimana sudah siap belajar semua? Siap, Bu. Iya, makasih. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Mana ketua kelas? Ibu, Ya, silakan ketua kelas memimpin doanya, Nak. Bastian, Siap. Bastian, Siap. sebelum kita memulai proses belajar mengajar, mari kita berdoa sesuai keinginan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bersalam kepada ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, untuk di hari ini kita akan belajar yaitu eksponen dan logika ringan. Nah, sebelum kita belajar, saya mau cek dulu kehadiran anak-anak sekalian. Siapa yang hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Iya, oke. Jadi kita hadir semua ya. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita belajar itu ya, ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Ya, persiapan fisik kita untuk belajar, mendapat pelajaran sehingga nantinya apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Nah, itu anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut di pembelajaran ini, ada yang saya ingin mau perlihatkan yaitu video pengantar untuk belajar. Hari pertama aku masuk sekolah. Ya, tidak inspiratif. Maaf, kakak lagi sibuk nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Iya, Den. Nah, dilihat dulu videonya, sebentar kita belajar. Apaan sih ini orang? Isi aja. Gak sadar kan? Yang film cerewet kan? Saya berangkat dulu ya. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku senang karena akhirnya aku punya teman.
Pola juga yang mengalami tentu nggak bisa masing-masing begitu. Gimana sih? Kok baru saja dicuci? Makanya dicoba terus, coba terus, gimana saja dah? Terus belajar. Oke anak-anak, itulah tadi video ya, menginspirasi kita bagaimana kalau kita misalnya seorang pelajar, apa yang harus kita lakukan ya? Berarti harus kita selalu semangat. Ya, semangat. Oke, anak-anak sekalian, kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, yaitu apa tadi? Eksponen dan logaritma. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ini pernah dengar eksponen? Ya, ini pelajaran dari kelas kelas 9 ya di SMP. Nah, ada yang bisa kira-kira memberikan penjelasan apa itu eksponen? Ya, ada? Coba. Ya, coba angkat tangan yang bisa memberikan penjelasan sedikit atau apa yang dimaksud dengan eksponen. Ada? Coba angkat tangan yang bisa. Ya, siapa yang mau menjawab apa itu eksponen? Ya, silakan. Eksponen adalah bilangan berpangkat dan dikali secara berulang-ulang. Oh iya, oke. Terima kasih. Aplaus untuk Malewa. Oke, eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Ya, oke. Berarti pernah dengar ya. Nah, sebenarnya ya kita akan melihat dulu sebelum kita belajar. Kita lihat apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran itu ya. Nah, ini anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di pembelajaran ini, yaitu yang pertama, anak-anakku harus mengetahui apa tujuan suatu pembelajaran ya. Tujuan suatu pembelajaran itu tujuan yang harus kita capai di sini, yaitu oke, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran ini ada yang harus kita capai, yaitu ada tujuan pembelajaran. Ada kira-kira yang bisa baca tujuan pembelajaran di atas? Siapa yang bisa baca di atas tujuan pembelajaran? Baik Bu, Ya, silakan dibaca tujuan pembelajaran. tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mengidentifikasi sifat-sifat eksponen, 2. Mengidentifikasi bentuk akar, 3. Mengidentifikasi fungsi eksponen, 4. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi eksponen. Ya. Berarti ini yang harus kita ketahui, harus kita mencapai tujuan ini di akhir pembelajaran nantinya. Jadi anak-anak sekalian harus mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Yang harus kita tahu itu ada sifat-sifat eksponen ya, ada sifat-sifat eksponen, ada bentuk akar, ada fungsi eksponen, dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan eksponen. Ya, saya kasih contoh untuk penyelesaian eksponen dalam keseharian. Misalnya, ya, anak-anakku pergi ke pasar, ya, beli ikan, ya, harganya 10.000 satu. Kalau kita beli ikan 5 berarti berapa? 50.000. Ya, biasa kita mestinya berarti harganya 50.000. Berapa kira-kira kalau misalnya berapa kalau misalnya kita itu 50.000 berarti berapa bang? Berapa dapat 30.000? Untuk tujuannya ini adalah bagaimana kita menghitung dengan angka yang jauh lebih banyak itu supaya lebih cepat kita menghitungnya. Seperti luas bumi. Ada yang tahu luasnya bumi sekarang? Ya. Nah, itu kalau kita mau hitung berapa panjang luasnya, berarti maka dibentuklah bilangan berpangkat. Ya, makanya kalau luas bumi itu biasanya ada bilangan berpangkat. Berarti itulah yang dikasih dengan eksponen, bilangan berpangkat. Ya, untuk menyelesaikan bilangan yang begitu banyak ya, sehingga kita bisa membacanya dengan jelas ya. Oke. Materi ya. Ya, anak sekarang tadi sudah mengerti ya. Nah, ada yang bisa tahu bagaimana misalnya menuliskan kalau 2 kali 2 kali
kali 2 kali 2. Ada yang bisa menyebutkan ini? Kalau di dalam bilangan berpangkat? 2 pangkat 4. 2 pangkat 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 ya. Daripada kita baca 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti kita baca 2 pangkat 4. Nah, untuk itu tadi ada definisi ya. Definisi pangkat bilangan positif. Ada yang tahu bilangan positif yang mana? Yang mana yang dimaksud dengan bilangan positif? Ya, ada yang bisa? Bilangan positif yang bagaimana? Yang bagaimana bilangan positif? Ya, yang bukan? negatif. Ya, yang bukan bilangan Negatif. negatif. Berarti yang membedakan positif dan negatif yaitu ada tandanya yaitu plus dan minus. Oke. Nah, ini coba kita lihat definisi dari bilangan bulat, yaitu jika n adalah sebuah bilangan, ini ya. N adalah sebuah bilangan, coba lihat di atas ya, ini ya. N adalah sebuah bilangan bulat positif dan A adalah bilangan real, maka apakah N didefinisikan N-nya sebagai faktor dan dari masing-masing faktornya adalah A. Dan contohnya itu A pangkat N. Kalau A pangkat N sama dengan berapa? N-nya, apa itu N-nya? Ya, pangkatnya berapa? Kalau misalnya N-nya diganti dengan bilangan bulat positif, bilangan bulat positif mulai dari 1 sampai seterusnya. Kalau N-nya diganti misalnya 2, maka A pangkat 2 ya sama dengan A kali A. Iya. Oke. Nah, coba kita lihat contoh soal. Nyatakanlah dalam bentuk perkalian berulang. Ya, anak-anak sekalian lihat contoh soal di atas 4 pangkat 3. Ya, jawabannya sama dengan berapa? 4 kali 4 kali 4. Kalau cepat 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 4 kali 3 kali. Iya. Dan bagian C yaitu minus berapa? Minus 4 pangkat 3. Minus 4 pangkat 4 ya. Minus 4 pangkat 4 sama dengan minus 3 kali minus 3 kali minus 3 kali bilangan berpangkat. Atau eksponen itu adalah perkalian berulang. Iya. Nah, ini ada bilangan berpangkat sifat-sifatnya. Ya, yang perlu anda ketahui yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Kalau A ya kali N apa? Sorry ya. A pangkat N kali A pangkat M, maka hasilnya sama dengan A pangkat kali M. Ya. Apa tambah ya? Nah, contoh soalnya ya, contohnya yaitu misalnya 2 pangkat 3 kali dengan 2 pangkat 4, maka sama dengan berapa? 2 pangkat 3 tambah 4. Ya, 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. 7. Oke, dan semua ya. Pangkat N bagi A pangkat M. Ya, kalau sifatnya itu A pangkat N bagi A pangkat M, maka hasilnya itu kalau A bagi pangkat N jadi kali M. berapa? A Ya, pangkat Bapak? N A kurang pangkat N kurang M. M. Ya, maka hasilnya sama dengan ya. A pangkat N sama dengan yang contohnya yaitu misalnya 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat ya. 2 pangkat 6 misalnya dibagi
bilangan pokoknya sama, maka tinggal pangkatnya di jumlah. Kalau pangkat perkalian. Kalau pembagian, pangkatnya di kurang. Oke. Apakah ya dalam kurung ya apakah n dalam kurung pangkat lagi, maka ini diapakan? Kali. Nanti a pangkat n kali. Contohnya 2 pangkat 3 ya pangkat 2, maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6. Oke. Jadi mengerti kita semua? Mengerti, Bu. Ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada. Oke, tidak ada yang mau bertanya, berarti sudah mengerti semua. Ya. Nah, itu anak-anak sekalian nanti kita di sekitar ini ya eksponen. Ya, untuk anak-anak sekalian kita sudah bentuk kelompoknya, maka ada ya LKPD yang harus kita kerjakan. Nah, anak-anak sekalian sebelum kita mengerjakan LKPD ini ada petunjuk dari LKPD tersebut ya. Jadi anak-anakku tinggal mengerjakan soal-soal tersebut. Ada berapa kelompok kemarin dibentuk? 3. Ya, ada 3. Oke. Iya. Anak-anak sekalian untuk kelompok ini dikerja soalnya 1 sampai 3. Ya, 1 sampai 3. Kalau yang di sini ya 3 sampai 6. Ya. Yang selanjutnya di sini ya 7 dan sampai 9 ya. Ya silakan dikerja ya atau seperti ini saja. Kayak nanti sampai jadi psikolog. Ya silakan diskusi sama teman-teman yang diskusi PD itu. Jadi dinilai dari ya keaktifan. Ada beberapa yang dinilai keaktifan, berarti keterampilan dalam mengerjakan LKPD itu dengan teman-temannya, bagaimana kolaborasi antara ya sama-sama teman untuk mengerjakan sesuatu. Ya silakan dikerja. Kalau ada yang tuntut silakan ditanyakan. Ya kalau ada yang kurang tahu silakan ditanyakan. Ya oke. Silakan ditanyakan kalau ada yang kurang tahu. Silakan berdiskusi sama teman-temannya. Jangan hanya satu saja yang kerja. Ya, bagaimana caranya? Ya. Kalau pembagian pangkatnya dikurang. Kalau perkalian pangkatnya ditambah apabila basisnya sama. Terus kalau yang ini dibagi masuk, dikali masuk kalau seperti itu ya sifat ketiga. Ya. Kalau bila bilangan pokoknya semuanya dikali dulu. Misalnya kalau 3 pangkat 3 di sini berarti 3 pangkat 3 sama dengan berapa? 9. Terus kalau di sini misalnya 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Kemudian berapa? Lalu dikali. Ya. Salah. Kalau lihat di sini bagaimana? Bagaimana sudah selesai itu ya?
C baca berpangkat dan itu. Nah, jadi kalau yang dasar kan sudah ada bilangan X ya. Angka X. Kalau ada X, X pangkat 2. Itu adalah bawahnya harus sama, artinya basisnya harus sama. Itu yang dimaksud dengan basis ya. Nah, itu juga dipakai. Pokoknya kalau berbeda itu Pak langsung pakai jumlah eksponennya. Jadi oke kedua yang ini tadi perkalian sekarang pembagian. Nah bedanya kalau kali tambah kalau bagi itu adalah 2,7 bagi 2,5 berapa? 37 dikurangi 30 bagi 3. Semua siapa yang mau pertama presentasi? Ya. Siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 1. Baik dulu. Iya. Dibacakan saja, bisa ditulis, jelaskan. Ya. Oke, silakan. Nah, silakan kelompok 1. Yang presentasi sekarang ya kelompok 1. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal yang telah diberikan tadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakon sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Aftar dan nama saya Malewa. Nama saya Faiz. Baik. Tadi soal yang diberikan yaitu sederhanakan menjadi satu bilangan berpangkat. Soal yang pertama yaitu 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Apabila basisnya sama, maka pangkatnya ditambahkan, dijumlahkan, yaitu 2 pangkat 4 tambah 3. Dan hasil 2 pangkat 7. Soal yang kedua Ya, yaitu selanjutnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Di sini kita bisa memilih 2 jalan, yaitu dengan cara mengali satu persatu. Contohnya 3 kali 3 dikali lagi 3 kali 3. Dan dengan hasilnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 4, atau bisa dengan cara yang cepat. Kalau bilangan pokok sama, berarti pangkatnya saja yang dijumlahkan dengan cara begini. 3 ditambah 2 dengan hasil 3 pangkat 4. Nah, gimana yang lain ada yang mau bertanya? Ada kelompok 1 ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana jika bilangan pokoknya berbeda? Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan ketika kita menemukan bilangan eksponen dengan bilangan pokok yang berbeda, kita dengan mengerjakan dengan cara seperti ini. Misalnya saya kasih contoh 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Di sini kita akan mengerjakan satu persatu dengan hasil 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 2 sama dengan 6, 9.
Kali. Di sini kita akan mengali 8 kali 9. 8 kali 9 setengah dengan 72. Oke, demikianlah. Apakah jawaban kami diterima? Bagaimana? Terima. Ya. Oke. Ya, aplaus untuk kelompok 1. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1 dan sudah memperhatikan. Tidak. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan tes dulu. Kalau saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Ibu. Ya, saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Saya mengatakan selamat sore, tepuk tangan 3 kali. Saya mengatakan selamat malam, tepuk tangan tidak berbunyi. Paham? Ya, paham ya? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya, masih ada yang tidak fokus. Kita ulang lagi. Selamat malam. Oke, fokus ya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Nanti masih ada yang belum fokus. Oke, terima kasih saudara semua. Sekarang kita mulai. Sekarang siapa lagi yang mau presentasi kelompok? Dua. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai eksponen yang telah soal yang telah diberikan kepada ibu masyarakat. Jadi di sini ada 2 soal. Saya akan mengerjakan soal yang pertama. Cara mengerjakannya adalah jika di perkalian pangkatnya dijumlahkan maka di pembagian pangkatnya dikurangkan. Contoh 2 pangkat 4 dikurang 3 dengan 2 pangkat 1. Kerjakan soal yang pertama. Jadi cara menjumlahkannya yaitu jika di perkalian pangkatnya dijumlahkan maka di pembagian pangkatnya dikurangkan. Contoh 2 pangkat 4 dikurang 3 dengan 2. Juga di soal nomor 2 juga di pangkat 4 dikurang 2 dengan Ya, coba perhatikan di atas ya, Nak. Ya, Bu. Oke? Ya, untuk bagian A yaitu apabila apa tadi pembagian maka pangkatnya dikurang. Oke, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 2 ya, 2 pangkat 4 1. bagi 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 1 itu sama dengan berapa? 2. Dengan 2. Ya, terus selanjutnya bagian B. Ya, bagaimana? 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 3 pangkat 3 pangkat 2. 2. Oke, yang lain sudah paham ya? Ya, oke. Ya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Dua sifat eksponen yang sudah dijelaskan sama teman-temannya. Nah, terus ada lagi yang yaitu kalau sifat yang ketiga, sifat ketiga. Ya, siapa tadi yang dapat sifat ketiga? Yaitu misalnya kalau A nya berpangkat, ya, terus dalam kurung berpangkat lagi maka pangkat dibagi pangkat dikali dengan ya
dikali dengan yang ada di dalam kurung. Ya. Oke, anak-anak sekalian kelompok berapa lagi? 3. Kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3. Ya, siapa yang mau presentasi kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk sifat yang seperti ini, maka pangkat yang berada di dalam kurung akan dikalikan dengan pangkat yang ada di luar kurung. Misalnya 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 4 pangkat 3 dan 2 hasilnya adalah 4 pangkat 6. Kemudian yang D, pangkat yang berada dalam kurung adalah 5. Kemudian dikalikan dengan pangkat yang ada di luar kurung. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 10. Oke, anak-anak sekalian paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Ada. Semua ya. Iya. Oke, Bu. Itu, Bu. Wah, iya. Cukup sekian presentasi kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kira tidak ada masalah dari sifat-sifat eksponen ya, dari sifat-sifat eksponen. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kita sudah selesai untuk presentasi. Nah, sekarang kita masuk ke yaitu penilaian akhir. Ini penilaian akhir ya. Ya, untuk hasil semuanya ya dari pengetahuan apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari dari materi yang telah saya paparkan atau nanaku apa yang jelas dari hasil diskusinya. Oke, sekarang kita ya saya akan memberikan soal untuk soal mandiri ya, perorangan. Ya, oke. Ini ada soalnya ya, soal ya. Soal mandiri ya. Soal mandiri dari anak-anakku semua kerja soal-soal yang ada di sini. Ya, oke, silakan bekerja. Ya, ada waktunya 10 menit. Ibu, Mandiri. Jadi bagaimana anak tadinya sudah sampai gimana pemahamannya tentang eksponen ya. Jadi anak-anak sekalian harus ya dilihat bagaimana pemahamannya tentang eksponen tadi ya, dilihat dari soal mandiri ini ya, atau bisa dikatakan administratif dan informatif akhir pembelajaran. Ya, oke, anak-anak sekalian, kita sudah selesai belajar yaitu eksponen dan logaritma, yaitu yang kita pelajari tadi yaitu pokok bahasannya yaitu eksponen ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita masuk ke logaritma ya. Nah, untuk setelah itu kita harus bagaimana anak-anak sekalian ya dalam pembelajaran matematika tadi ini, pembelajaran ini bagaimana tanggapan anak-anak sekalian ya, bagaimana tanggapan dari pembelajaran tadi ya, bagaimana? Senang ya. Senang semua, asik. Terus ada yang bisa memberikan kesimpulan dari dari pembelajaran saya
silakan. Bilangan eksponen adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri secara berulang-ulang hingga menghasilkan jawaban dari bilangan tersebut. Iya. Oke, apa?